Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembelajaran pada mata kuliah Ekonomi Teknik dan Manajemen Industri, program studi Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Profesor Hamka. Pada pertemuan ketiga ini, kita membahas tentang nilai uang dari waktu dan ekivalensi. Materi ini saya bagi dua, nanti materi ekivalensi di bagian yang kedua, nilai waktu dari uang di bagian yang pertama. Dimana kita akan bahas pengantar, pertimbangan pengembalian modal, konsep nilai waktu dari uang, kemudian pengertian ekivalensi aliran dana keuangan, equivalent present value, dan penutup. Pengantar, nilai waktu dari uang, value of money, adalah perubahan sejumlah nilai uang selama interval waktu tertentu. Ada yang mengatakan money make money. Itu karena nilai uang berubah dengan berjalannya waktu. Dapat diilustrasikan bahwa apabila kita meminjam barang, ada yang namanya sewa. Sedangkan jika kita meminjam uang, ada yang namanya bunga. Nilai uang saat ini berbeda dengan nilai uang di masa yang akan datang. Anda suka mana? Punya uang 1 juta sekarang, apa setahun lagi? Saya sih maunya 1 juta sekarang. Nah, uang memiliki nilai karena uang dapat dipinjamkan dan juga dapat ditabungkan. Meminjam itu harus membayar bunga, membayar sewa. Menabung itu mendapat bunga imbalannya. Kalau ini grafik antara nilai dan waktu, maka nilai uang pada tahun ke-T dikurangi nilai uang pada tahun ke-T plus 1 dibagi dengan nilai uang pada tahun ke-T plus 1 sama dengan konstan. Nah, ini yang konstan itu adalah nilai suku bunga atau I, interest. Pertimbangan pengembalian modal. Modal dapat dalam bentuk uang, orang, mesin, energi, dan lainnya yang diperlukan dalam operasi sebuah organisasi. Secara umum, modal dapat diklasifikasi menjadi dua kategori. Modal sendiri, modal yang dimiliki oleh orang yang telah menanamkan uang atau milik mereka ke dalam bisnis, atau perusahaan dengan harapan memperoleh untung. Modal hutang sering disebut dengan modal pinjaman, diperoleh dari pihak yang meminjamkan, misal melalui surat berharga atau surat utang untuk suatu investasi. Dalam pengembalian, pihak yang meminjamkan akan memperoleh imbalan yang disebut bunga. Nilai uang tergantung dari tingkat suku bunga dan waktu. Uang mempunyai kekuatan untuk mendapatkan imbalan. Kalau dilihat dari sudut pandang memberi pinjaman mengakibatkan munculnya opportunity cost, dari sudut pandang peminjam mengakibatkan kesempatan yang diperoleh lebih cepat dan juga gengsi, prestise. Modal uang adalah sumber daya yang diinvestasikan. Bunga pengembalian atas modal atau sejumlah uang yang diterima investor untuk penggunaan uang di luar modal awal. Tingkat bunga adalah persentase pengembalian terhadap modal awal. I adalah pengembalian dibagi dengan modal awal dikali 100%. Alasan pengembalian modal dalam bentuk interest, dalam bentuk bunga, dan profit sebagai berikut. Penggunaan uang melibatkan biaya administrasi. Kemudian setiap investasi melibatkan risiko. Penurunan nilai mata uang yang diinvestasikan. Ada jadi penurunan nilai mata uang yang diinvestasikan. Investor menunda keputusan yang bisa dialami segera dengan menginvestasikan uangnya. Kemudian mempunyai sumber daya untuk menghasilkan, yaitu kesempatan untuk memperoleh keuntungan dari investasi. Terakhir, perubahan dalam daya beli di setiap waktu, terjadinya inflasi. Tentu tidak kalah pentingnya soal kepuasan konsumsi yang berbeda. Kita lebih senang menggunakan uang itu sekarang atau menabungnya. Ada orang yang lebih suka nabung. Sekarang dia menderita.
demi kebahagiaan nanti di masa yang akan datang. Kapan kita menemui tingkat bunga? Yaitu kalau Anda punya kartu kredit, buku tabungan, kredit mobil, dan lain. Bunga digunakan untuk menghitung nilai waktu dari uang. Kondisi di atas diperlihatkan lebih jelas dalam contoh berikut. Seorang penebang pohon mendapat upah sebesar 50.000 per pohon. Dia cuma dapat nebang 2 pohon per hari karena dia pakai alat yang sederhana. Dari berbagai pertimbangan, dia cuma bekerja 300 hari per tahun. Pendapatan dari menebang pohon adalah 100.000 kan per hari, atau 30 juta per tahun. Jika penebang pohon tersebut menggunakan chainsaw, jadi mesin potong yang bisa menebang lebih banyak, ia dapat menebang 10 pohon per hari. Tapi harga chainsaw itu cukup mahal, 10 juta, yang dapat diperoleh secara kredit dengan bunga 8% per tahun, yang dikembalikan pada tahun berikutnya. Pendapatan yang dapat dikumpulkan sekarang itu kan 500.000 per hari, atau 150 juta per tahun. Coba kita lihat cash flow-nya dari penebang pohon. Cash flow penebang pohon, penerimaan, pinjaman 10 juta, upah tebang 150 juta, jumlah 160 juta, pengeluaran beli chainsaw 10 juta, bahan bakar dan pelumas 9.600.000, bunga pinjaman 800.000, pengembalian pinjaman 10 juta, sehingga jumlahnya 30.400.000 rupiah. Pendapatan bersihnya setahun itu 129.600.000. Jadi jelaslah dengan contoh di atas tuh, pinjam meminjam dapat mempercepat kesempatan memperoleh penghasilan. Tanpa meminjam, ya, dia nggak bisa beli chainsaw, dia hanya bisa memperoleh 30 juta setahun. Ini 129 juta. Konsep nilai waktu terhadap uang. Nilai uang mengalami perubahan dari waktu ke waktu. 10 juta saat ini tidak sama dengan 10 juta 10 tahun yang lalu. Dan tidak sama pula dengan 10 tahun yang akan datang. Nilai nominal ini sama, tapi efektifnya, daya belinya tidak sama. Dia berubah sepanjang waktu. Contoh, pada tahun 1970, uang 150 juta bisa digunakan untuk beli 2 mobil sedan baru. Tapi pada tahun 1980, uang tersebut hanya cukup untuk membeli 1 unit sedan baru. Dan pada tahun 1990, uang tersebut hanya untuk membeli 1 unit sedan bekas yang sudah dipakai 10 tahun. Terlihat bahwa nilai uang mengalami penurunan. Inflasi. Apabila ditabung uang 10 juta pada tahun 1990 dengan bunga 15% per tahun, maka pada tahun 1980 saldo tabungan akan menjadi 40.456.000. Dan pada tahun 1990 akan menjadi 163.665.000. Terlihat nilai tabungan akan berkembang terus dari waktu ke waktu. Name value of money biasa digunakan untuk mengetahui nilai uang atau keuntungan dari satu aliran kas di waktu yang akan datang, yaitu dengan konsep compounding dan discounting. Compounding adalah nilai uang di masa yang datang dari sejumlah uang yang diinvestasikan saat ini. F sama dengan P dikali 1 plus I pangkat N, di mana P adalah jumlah uang saat sekarang, T sama dengan 0, F adalah jumlah uang di masa mendatang saat T sama dengan N, 1 plus I pangkat N, compound interest factor, di mana N adalah periode waktu tahunan dari P sampai F. Discounting adalah jumlah uang saat sekarang dari sejumlah uang pada saat T sama dengan N tahun. Dirumuskan P sama dengan F dibagi 1 plus I pangkat N, di mana 1 dibagi 1 plus I pangkat N itu adalah discount rate factor. Kira demikian untuk bagian yang pertama ini. Di bagian kedua nanti kita akan lanjutkan pembahasan tentang ekivalensi.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.